besok Jumat, mohon maaf, sepertinya kita nggak bisa Vkon terlebih dahulu, dikarenakan bersamaan dengan jadwal ujian dari UMUGM. Lalu untuk pertemuan Jumat minggu ini kita akan reschedule lagi di hari Selasa minggu depan. Berarti tanggal berapa ya? Sebentar saya cek kalender dulu. Oke, kita akan reschedule di tanggal 12 jam 1 siang. Terus, waduh, Jumat minggu depannya juga tanggal 15 libur lagi ya? Iya, tanggal 5. Oke, jadi intinya besok Jumat kita nggak ada kuliah, kita reschedule di Selasa minggu depan. Oke, untuk kelompok yang presentasi apakah? Sudah, Bu. Oke, dipersilahkan untuk share screen. Baik, izin share screen-nya, Bu. Nggih, monggo. Yuk. Oke, sudah muncul, bisa dimulai. Saya mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mega dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang telecommunication di Internet and Wireless Technology. Kelompok kami beranggotakan saya yaitu Rafindra Pradana, NIM 4054. Kemudian ada teman saya Janitra Ginza Pradana, NIM 1054. Dan ada Ali Akbar Rafsanjani, NIM 1057. Komponen utama dari jaringan telekomunikasi dan teknologi jaringan utama. Pertama, tren jaringan dan komunikasi. Perusahaan di masa lalu menggunakan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon secara historis menangani komunikasi suara, sedangkan jaringan komputer menangani lalu lintas data. Berkat deregulasi telekomunikasi dan inovasi teknologi informasi yang berkelanjutan, jaringan telepon dan komputer sekarang menyatu menjadi satu jaringan digital menggunakan standar dan teknologi berbasis internet bersama. Pada saat ini, jaringan komunikasi suara dan data menjadi lebih cepat, murah, dan portable. Contohnya adalah pada tahun 2000, kecepatan koneksi internetnya adalah 56 kbps. Tetapi saat ini perusahaan telepon dan TV kabel menyediakan koneksi dengan kecepatan tinggi, yaitu 1 hingga 15 juta kbps. Kemudian jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses internet secara bersama. Dalam bertukar data terdapat pihak penerima atau klien dan pihak yang memberikan layanan atau server. Jaringan komputer ini dibangun dengan mengkombinasikan antara hardware dan software. Dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dikoneksikan melalui kabel maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi data, dan terdapat software sistem operasi jaringan yang akan membentuk sebuah jaringan sederhana. Kemudian jaringan komputer sederhana. Jaringan komputer sederhana ini terdiri dari komputer, sistem operasi jaringan atau NOS, yang berada pada server khusus
kemudian kabel atau wiring yang menghubungkan perangkat, saklar, dan router. Setiap komputer di jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komponen jaringan yang berupa kabel telepon, kabel koaksial, atau sinyal radio untuk telepon serta seluler serta jaringan area lokasi nirkabel atau Wi-Fi. Kemudian sistem operasi jaringan. Merutekan dan mengelola komunikasi di jaringan dan mengorganisasikan sumber daya jaringan yang berada di setiap jaringan komputer, terutama di komputer server khusus untuk semua aplikasi jaringan. Server ini adalah jaringan komputer yang melakukan fungsi jaringan penting untuk komputer klien, seperti penampilan halaman web, menyimpan data, dan menyimpan sistem operasi jaringan hingga mengendalikan jaringan. Kemudian ada titik koneksi antar komputer atau hub. Hub adalah perangkat sederhana yang menghubungkan komponen jaringan dan mengirimkan paket data ke semua perangkat lain yang terhubung. Kemudian router. Router merupakan prosesor komunikasi yang merutekan paket data melalui jaringan yang berbeda dan memastikan bahwa data yang dikirim sampai ke alamat yang benar. Kemudian SDN atau Software Defined Networking. SDN merupakan pendekatan jaringan baru di mana banyak dari fungsi kontrol ini dikelola oleh satu program pusat yang dapat berjalan pada server yang terpisah dari perangkat jaringan itu sendiri. Kemudian jaringan komputer di perusahaan besar. Infrastruktur jaringan merupakan jaringan skala korporat yang lebih kompleks dan berskala lebih besar yang terhubung ke jaringan area lain dan ke jaringan perusahaan yang luas. Beberapa server ini terhubung ke komputer besar lainnya yang mendukung sistem backend. Jaringan di perusahaan mendukung tenaga penjualan seluler yang menautkan ke situs web perusahaan, dan jaringan internal perusahaan menggunakan jaringan area lokasi nirkabel seluler atau jaringan Wi-Fi. Selain itu juga dapat mencakup jaringan telepon terpisah yang menangani sebagian besar data suara. Kemudian infrastruktur jaringan perusahaan. Infrastruktur perusahaan merupakan kumpulan dari jaringan telepon umum ke internet, ke area lokal perusahaan yang menghubungkan kelompok kerja, departemen, atau lantai kantor. Kemudian masalah utama yang dihadapi perusahaan saat ini yaitu bagaimana mengintegrasikan semua jaringan dan saluran komunikasi yang berbeda ke dalam sistem koheren yang memungkinkan informasi mengalir dari satu bagian perusahaan ke bagian lain dan dari satu sistem ke sistem lain. Kemudian teknologi jaringan digital utama. Pertama, komputasi klien atau server. Komputasi klien atau server merupakan model komputasi terdistribusi di mana beberapa kekuatan pemrosesan terletak di dalam komputer klien yang kecil dan murah, serta berada secara harfiah di desktop atau laptop atau di HP. Komputasi klien atau server telah menggantikan komputasi mainframe terpusat, di mana hampir semua pemrosesan berlangsung pada komputer mainframe besar terpusat. Komputasi klien atau server telah memperluas komputasi ke departemen, kelompok kerja, lantai pabrik, dan sebagainya yang memungkinkan perangkat komputasi pribadi seperti PC, laptop, dan ponsel untuk terhubung ke jaringan seperti internet, di mana internet sendiri merupakan jaringan terbesar dari komputasi klien atau server. Kemudian B, paket switching. Paket ini merupakan metode memotong pesan digital menjadi paket yang disebut paket. Mengirimkan paket melalui jalur komunikasi yang berbeda pada saat tersedia dan kemudian merakit kembali paket setelah mereka tiba di tujuan. Paket switching membuat penggunaan kapasitas komunikasi jaringan
menjadi jauh lebih efisien. Dalam jaringan paket switch ini, pertama-tama pesan dipecah menjadi sekumpulan data kecil yang disebut paket, kemudian ditransmisikan melalui berbagai saluran komunikasi dengan menggunakan router, dan paket akan berjalan dengan sendirinya, dan kemudian paket data yang berasal dari satu sumber akan dirutekan melalui jaringan sebelum disusun kembali menjadi pesan asli ketika mereka mencapai tujuan. Kemudian TCP/IP dan konektivitas. TCP mengacu pada serangkaian Transmission Control Protocol yang menangani pergerakan data antar komputer, membuat koneksi antar komputer, mengurutkan transfer paket, dan mengakui paket yang dikirim, dan IP mengacu pada protokol internet yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket dan termasuk pembongkaran dan pemasangan kembali paket selama transisi. Nah, ini terdiri dari 4. Yang pertama, lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi ini memungkinkan program aplikasi klien untuk mengakses lapisan lain dan mendefinisikan protokol yang digunakan untuk bertukar data. Kemudian ada lapisan transportasi. Lapisan transportasi ini bertanggung jawab untuk menyediakan lapisan aplikasi dengan komunikasi dan layanan paket. Lapisan ini mencakup TCP dan protokol lainnya. Kemudian lapisan internet. Lapisan internet bertanggung jawab untuk pengalamatan, perutaan, dan pengemasan paket data yang disebut IP datagram. Salah satu protokol yang digunakan pada layer ini yaitu Internet Protocol. Kemudian lapisan antarmuka jaringan. Lapisan antarmuka jaringan bertanggung jawab menempatkan paket dan menerimanya dari media jaringan yang bisa berupa teknologi jaringan apapun. Kemudian jenis-jenis jaringan. Ya, jenis-jenis jaringan di sini ada 4. Yang pertama, jaringan area lokal atau LAN, kemudian jaringan area kampus, ya, kemudian jaringan area metropolitan atau MAN, kemudian jaringan area luas atau WAN. Nah, ini yang pertama, yang LAN hingga 500 meter, kantor atau lantai bangunan. Kemudian yang jaringan area kampus ini luasnya mencapai 1000 meter atau sekitar 1 kilo ya. Bisa dipakai pada kampus perguruan tinggi atau fasilitas perusahaan. Kemudian yang jaringan area metropolitan ini bisa dipakai di satu daerah kota atau wilayah metropolitan. Kemudian yang terakhir jaringan area luas atau WAN, ini bisa dipakai di daerah satu wilayah regional, lintas benua atau global. Jenis-jenis jaringan yang pertama, yang LAN tadi, dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius 500 meter. Nah, LAN ini biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, semua komputer di satu gedung, atau semua komputer di beberapa gedung dengan jarak dekat. LAN ini juga digunakan untuk jarak jauh atau WAN dan jaringan lain di seluruh dunia menggunakan internet. Kemudian yang kedua, jaringan area kampus dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius 1000 meter atau 1 kilo. Dan jaringan ini biasanya digunakan dalam kegiatan pendidikan seperti praktik lab, ujian, email, pemberitahuan, dan sebagainya. LAN sendiri terdiri dari gabungan beberapa LAN yang terhubung dengan switch dan router yang menciptakan sebuah jaringan tunggal dengan jangkauan yang lebih sempit dari WAN atau MAN. Kemudian ketiga, MAN. MAN merupakan jaringan yang dirancang untuk mencakup wilayah metropolitan, biasanya kota dan pinggiran kota yang beroperasi dengan transfer data berkecepatan tinggi
menggunakan perangkat khusus serta kabel agar dapat menghubungkan beberapa LAN. Kemudian yang terakhir yaitu WAN, merupakan jaringan yang dirancang dengan jarak geografis yang luas, seluruh wilayah, negara bagian, benua, dan seluruh dunia. WAN yang paling universal dan kuat adalah internet. Komputer terhubung ke WAN melalui jaringan publik seperti sistem telepon atau melalui satelit. Kemudian ini ada media transmisi dan kecepatan transmisi. Yang pertama ada kabel pasangan terpilin atau Cat5. Ini untayan kawat tembaga dipilin berpasangan untuk komunikasi suara dan data. Cat5 ini adalah kabelan 10 Mbps yang paling umum. Kemudian lari maksimum yang direkomendasikan adalah 100 meter. Ini kecepatannya 10 sampai 100 lebih Mbps. Kemudian yang kedua kawat koaksial. Kawat tembaga berinsulasi tebal yang mampu mentransmisikan data berkecepatan tinggi dan lebih sedikit mengalami gangguan daripada kabel bengkok. Nah, saat ini digunakan untuk TV kabel dan untuk jaringan yang berjalan lebih lama. Nah, ini kecepatannya hingga 1 GB per second. Kemudian kabel serat optik. Itu untayan serat kaca bening mentransmisikan data sebagai pulsa cahaya yang dihasilkan oleh laser. Berguna untuk transmisi data dalam jumlah besar berkecepatan tinggi. Ini lebih mahal daripada media transmisi fisik lainnya dan lebih sulit dipasang. Dan ini sering digunakan untuk tulang punggung jaringan. Ini biasanya kecepatannya 15 Mbps hingga 6 lebih terabyte per second. Kemudian transmisi nirkabel media. Berdasarkan sinyal radio dari berbagai frekuensi dan mencakup sistem gelombang mikro terestrial dan satelit serta jaringan seluler. Transmisi nirkabel media ini biasa digunakan untuk jarak jauh, komunikasi nirkabel dan akses internet. Untuk kecepatannya hingga 600 Mbps. Kemudian bandwidth atau kecepatan transmisi. Rentang frekuensi yang dapat diakomodasi pada telekomunikasi tertentu saluran disebut bandwidth. Bandwidth ini berbeda antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat ditampung pada saluran tunggal. Semakin besar rentang frekuensi, semakin besar bandwidth, dan semakin besar kapasitas transmisi saluran. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ali Akbar. Selanjutnya adalah internet. Internet adalah sistem komunikasi publik yang paling luas di dunia. Internet juga implementasi komputasi server internet working terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Next. Internet Addressing and Architecture. Internet didasarkan pada rangkaian protokol jaringan TCP/IP yang telah dijelaskan tadi. Setiap komputer di internet diberi alamat internet protokol yang unik. Yang saat ini berupa angka 32 bit yang diwakili oleh titik. Misalnya alamat IP www.microsoft.com adalah 207.250.119. Ketika seorang pengguna mengirim pesan ke pengguna lain internet, pesan tersebut pertama kali dekomposisi menjadi paket menggunakan protokol TCP. Next. Domain Name System atau DNS. Karena akan sangat sulit bagi pengguna internet untuk mengingat rangkaian 12 angka, Domain Name System mengubah nama domain menjadi IP. DNS memiliki struktur hierarkis. Di bagian atas hierarki, DNS adalah domain root, domain anak,
dari root disebut domain tingkat atas, dan domain anak dari domain tingkat atas disebut domain tingkat kedua. Domain tingkat atas adalah nama 2 dan 3 karakter yang Anda kenal dari menjelajahi web, misalnya .com, .edu, .government, dan berbagai kode negara seperti .ca untuk Kanada atau .it untuk Italia, atau kalau di Indonesia bisa disebut .id. Next. Internet Architecture and Governance. Traffic internet dilakukan melalui jaringan backbone berkecepatan tinggi lintas benua yang pada umumnya beroperasi kisaran 155 Mbps hingga 2,5 Gbps. Saluran utama ini biasanya dimiliki oleh perusahaan penyedia layanan jaringan atau pemerintah nasional. Next. Internet Service and Communication Tools. Internet didasarkan pada teknologi klien atau server. Orang-orang yang menggunakan internet mengontrol apa yang mereka lakukan melalui aplikasi klien di komputer mereka, seperti perangkat lunak browser web. Next. Internet Service. Komputer yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan. Layanan ini termasuk email, chatting, file transfer protokol, dan web. Setiap layanan internet diimplementasikan oleh satu atau lebih perangkat lunak. Semua layanan dapat dialokasikan ke mesin yang berbeda. Next. Nah, ini adalah macam-macam internet service. Yang pertama adalah ada email, kedua adalah chatting, instant messaging, news groups, telnet, file transfer protocol, and World Wide Web. Next. Email memungkinkan pesan untuk dipertukarkan dari komputer ke komputer dengan kemampuan untuk mengarahkan pesan ke beberapa penerima, meneruskan pesan, dan melampirkan dokumen teks atau file multimedia ke pesan. Sebagian besar email saat ini dikirim melalui internet. Biaya email jauh lebih rendah daripada biaya pengiriman surat pos atau semalaman yang setara, dan pesan email tiba di mana saja di dunia dengan hitungan detik. Next. Voice over IP. Teknologi Voice over IP menyampaikan informasi suara dalam bentuk digital dengan menggunakan paket switching, menghindari biaya yang dibebankan oleh jaringan telepon lokal dan jarak jauh. Panggilan yang biasanya akan ditransmisikan melalui jaringan telepon umum, melakukan perjalanan melalui jaringan perusahaan berdasarkan protokol internet atau internet publik. Panggilan suara dapat dilakukan dan diterima dengan komputer yang dilengkapi dengan mikrofon dan speaker atau dengan telepon yang mendukung VoIP. Next. Virtual Private Network atau VPN. VPN adalah bisa diartikan aman, transkripsi, jaringan pribadi yang telah konfigurasi dalam jaringan publik atau mengambil keuntungan dari skala ekonomi dan fasilitas manajemen jaringan besar seperti internet. VPN memberikan perusahaan komunikasi yang lebih aman dan transkripsi dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada kemampuan yang sama yang ditawarkan oleh penyedia non-internet tradisional yang menggunakan jaringan pribadi mereka untuk mengamankan komunikasi. Next. Web adalah layanan internet yang paling populer. Ini adalah sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi dengan menggunakan arsitektur klien atau server. Halaman web diformat menggunakan hypertext dengan tautan tertanam yang berhubungan dokumen satu sama lain dan yang juga menautkan halaman ke objek lain seperti file, suara, video, atau animasi. Hypertext Markup Language atau HTML. Halaman web didasarkan pada Hypertext Markup Language standar yang memformat dokumen dan menggabungkan tautan dinamis ke dokumen dan gambar lain yang disimpan di komputer yang sama atau jauh. HTTP adalah standar komunikasi yang mentransfer halaman di web. Misalnya, ketika Anda mengetik alamat web di browser seperti http://www.sec.gov. Browser Anda mengirimkan permintaan HTTP ke server
sec.gov meminta halaman beranda sec.gov. Server web. Server web adalah perangkat lunak untuk mencari dan mengelola halaman web yang disimpan. Ini menempatkan halaman web yang diminta pengguna di komputer tempat mereka disimpan dan mengirimkan halaman web ke komputer pengguna. Aplikasi server biasanya berjalan pada komputer khusus, meskipun mereka semua dapat berada di satu komputer di organisasi kecil. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya dari Traginja. Ya, yang selanjutnya mencari informasi dalam website. Oke, next. Ya, yang pertama itu search engine. Mesin pencari dapat membantu menemukan halaman spesifik yang dengan begitu banyak halaman web dalam waktu sekejap. Ya, di situ itu ada figur 7.11. Google adalah mesin pencari yang paling populer, memegang sekitar 64 pencarian web di Amerika Serikat dan sekitar 90% di Eropa. Ini sumbernya berdasarkan dari comscore.in pada Februari tahun 2016. Oke, next. Yang kedua, ada pencarian seluler. Dengan pertumbuhan ponsel pintar dan komputer tablet, dan dengan sekitar 210 juta orang Amerika mengakses internet melalui ponsel, perangkat, sifat e-commerce, dan pencarian yang berubah, pencarian seluler dari smartphone dan tablet menghasilkan lebih dari 50% dari semua pencarian di tahun 2016 dan akan berkembang pesat dalam beberapa tahun mendatang. Oke, next. Selanjutnya, pencarian semantik. Pencarian semantik adalah cara lain agar mesin pencari menjadi lebih diskriminatif dan membantu adalah membuat mesin telusur mampu memahami apa yang benar-benar kita cari. Disebut pencarian semantik, tujuannya adalah untuk membangun pencarian mesin yang benar-benar dapat memahami bahasa dan perilaku manusia. Google dan perusahaan mesin telusur lain mencoba menyempurnakan algoritma mesin telusur untuk menangkap lebih banyak dari apa yang dimaksudkan pengguna dan arti pencarian. Next. Kemudian, social search adalah upaya untuk memberikan hasil pencarian yang lebih sedikit, lebih relevan, dan dapat dipercaya berdasarkan jaringan kontak sosial seseorang. Kemudian, visual search and the visual web. Meskipun mesin pencari pada awalnya dirancang untuk mencari dokumen, teks, foto, dan video di internet, menciptakan permintaan untuk mencari dan mengklasifikasikan objek visual ini. Dan selanjutnya, Intelligent Agent Shopping Bots. Menggunakan perangkat lunak agen cerdas untuk mencari informasi belanja di internet. Shopping bots adalah ini dapat membantu orang yang tertarik untuk melakukan filter pembelian dan mengambil informasi tentang produk yang diminati, mengevaluasi produk pesaing menurut kriteria yang telah diterapkan pengguna, dan bernegosiasi dengan vendor untuk harga dan ketentuan pengiriman. Next. Search engine marketing. Saat ini telah menjadi platform periklanan utama dan alat belanja dalam menawarkan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Nah, search engine marketing ini sangat efektif. Itu memiliki rasio klik tayang tertinggi dan laba atas inventasi iklan tertinggi. Kemudian search engine optimization atau SEO. Ini adalah proses meningkatkan kualitas dan volume lalu lintas web ke situs web dengan menggunakan serangkaian teknik yang membantu situs web mencapai peringkat yang lebih tinggi dengan mesin pencari utama ketika kata kunci dan frasa tertentu dimasukkan ke dalam bidang pencarian. Oke, yang selanjutnya itu Web 2.0. Situs web saat ini tidak hanya berisi konten statis, namun Web 2.0 juga dapat memungkinkan orang untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan membuat layanan dan konten baru secara online. Layanan berbasis internet interaktif generasi kedua. Nah, Web 2.0 ini memiliki 4 fitur, yaitu interactivity, real-time user control, social participation atau sharing, and user-generated content. Nah, teknologi dan layanan ini termasuk cloud computing, software, mass app, and apps, blog,
Nah, blog ini adalah situs web pribadi yang biasanya berisi serangkaian entry kronologis dari yang terbaru hingga yang terlama oleh penulisnya dan tautan ke halaman web yang terkait. Kemudian ada RSS. RSS itu singkatan dari Really Simple Syndication atau Rich Site Summary, yaitu menarik konten tertentu dari situs web dan memasukkannya secara otomatis ke komputer pengguna. Kemudian ada Wiki. Wiki itu adalah situs web kolaboratif di mana pengunjung dapat menambahkan, menghapus, atau memodifikasi konten, termasuk karya penulis sebelumnya. Nah, Wiki ini berasal dari bahasa Hawaii yang berarti quick atau cepat. Kemudian social network. Social network dapat memungkinkan pengguna untuk membangun komunitas teman dan kolega profesional, seperti posting foto, video, file, audio, dan teks. Lalu membagikannya profil ini dengan orang lain di layanan yang diidentifikasi sebagai teman atau kontak mereka. Oke, next. Selanjutnya, Web 3.0 and the future of web. Ini Web 3.0 atau yang dapat disebut sebagai internet masa depan. Fitur utama dalam Web 3.0 ini adalah lebih banyak alat individu untuk memahami triliunan halaman di internet atau jutaan aplikasi yang tersedia untuk smartphone dan web visual, bahkan yang 3 dimensi atau 3D. Nah, Internet of Things didasarkan pada miliaran internet yang terhubung, sensor di seluruh dunia fisik kita, benda, binatang, atau manusia disediakan dengan mengidentifikasi unik dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Kemudian internet adalah elemen lain di web masa depan. Aplikasi ini memberikan pengguna akses langsung ke konten dan jauh lebih cepat daripada memuat browser dan mencari konten. Next. Selanjutnya, wireless computer network and internet access. Jaringan seluler berkembang menjadi berkecepatan tinggi, memiliki bandwidth yang tinggi, dan bertransmisi packet switch digital. Jaringan broadband 3G mampu mentransmisikan data dengan kecepatan mulai dari 144 kilobyte per second hingga lebih dari 2 megabyte per second. Jaringan 4G yang mampu mentransmisikan kecepatan hingga 100 megabyte per second begitu mulai diluncurkan. Standar seluler utama termasuk Code Division Multiple Access atau CDMA yang digunakan terutama di Amerika Serikat dan Global System for Mobile Communication atau GSM yang merupakan standar di Eropa. Kembali ke sebelumnya. Ya, saya lanjutkan. Standar untuk jaringan komuter nirkabel termasuk Bluetooth itu di 802.115 untuk Small Personal Area Network atau PANS, PANS, kemudian Wi-Fi 802.11 untuk Local Area Network atau LAN, dan WiMAX 802.16 untuk Metropolitan Area Network atau MAN. Next. Ya, yang pertama itu Bluetooth. Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang berguna untuk membuat Small Personal Area Network atau PAN. Ini menghubungkan ke 8 perangkat dalam area 10 meter menggunakan komunikasi berbasis radio berdaya rendah dan dapat mentransmisikan hingga 722 kilobyte per second dalam bida 2,4 GHz. Next. Ya, di figur ini, Bluetooth memungkinkan berbagai perangkat termasuk ponsel atau smartphone, keyboard nirkabel, dan mouse, PC, dan printer untuk berinteraksi secara nirkabel satu sama lain dalam area yang kecil, itu sekitar 30 kaki atau 10 meter. Selain tautan yang ditampilkan, Bluetooth dapat digunakan ke jaringan perangkat serupa untuk mengirim data dari satu PC ke yang lainnya. Next. Kemudian Wi-Fi and Wireless Internet Access. Ini adalah sebuah set standar 802.11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel adalah
juga dikenal sebagai Wi-Fi. Standar pertama yang diadopsi secara luas adalah 802.11b yang dapat mentransmisikan hingga 11 MB per second dalam pita 2,4 GHz tanpa izin dan memiliki jarak efektif 30-50 meter. Nah, standar 802.11g dapat mentransmisikan hingga 54 MB per second dalam rentang 2,4 GHz. 802.11n mampu mentransmisikan melalui 100 MB per second. PC dan netbook saat ini memiliki dukungan built-in untuk Wi-Fi seperti iPhone, iPad, dan smartphone lainnya. Next. Nah, mobile laptop komputer yang dikenal dengan network interface card terhubung ke LAN kabel dengan berkomunikasi dengan access point atau titik akses. Nah, titik akses menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal jaringan dari jaringan kabel ke adapter klien, mengubahnya menjadi data yang dapat dipahami perangkat seluler. Adapter klien kemudian mengirimkan data dari perangkat seluler kembali ke titik akses yang meneruskan data ke jaringan kabel. Oke, next. Selanjutnya ada WiMAX. WiMAX merupakan singkatan dari World Wide Interoperability for Microwave Access, adalah yang populer istilah untuk standar IEEE 802.16. Ini memiliki jangkauan akses nirkabel hingga 31 mil dan kecepatan transmisi hingga 75 MB per second. Nah, antena WiMAX ini cukup kuat untuk memancarkan koneksi internet berkecepatan tinggi ke antena atap rumah dan bisnis yang jauhnya bermil-mil. Next. Kemudian ada RFID and Wireless Sensor Network. Next. Oke, next. RFID atau Radio Frequency Identification. Ini merupakan sistem identifikasi frekuensi radio yang menyediakan teknologi yang kuat untuk melacak pergerakan barang dengan menggunakan tag kecil dengan data yang tertanam tentang item dan lokasinya. Pembaca RFID membaca sinyal radio yang ditransmisikan oleh tag ini dan meneruskan data melalui jaringan ke komputer yang untuk pengolahan. Next. Nah, bagaimana RFID ini bekerja? Itu sebuah microchip menyimpan data termasuk nomor identifikasi. Sisa tag adalah antena yang mengirimkan data ke pembaca. RFID memiliki antena yang terus-menerus mentransmisikan. Saat mendeteksi sebuah tag, ia membangunkan, menginterogasinya, dan mengkode data, kemudian mentransmisikannya ke dalam sistem host melalui koneksi kabel atau nirkabel. Kemudian memproses data dari tag yang telah dikirimkan oleh reader. RFID menggunakan pemancar radio berdaya rendah untuk membaca data yang disimpan dalam tag pada jarak mulai dari 1 inci hingga 100 kaki. Pembaca menangkap data dari tag dan mengirimkannya melalui jaringan ke komputer host untuk diproses. Oke, next. Selanjutnya, Wireless Sensor Network atau WSNS adalah jaringan perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam di lingkungan fisik untuk memberikan pengukuran banyak titik di ruangan yang besar. Perangkat ini memiliki sensor dan antena pemrosesan, usia penyimpanan, dan frekuensi radio bawaan. Mereka terhubung ke jaringan interkoneksi yang mengarahkan data yang mereka tangkap ke komputer untuk dianalisis. Wireless Sensor Network digunakan jika perusahaan menginginkan teknologi yang canggih untuk memantau keamanan gedung atau mendeteksi zat berbahaya di udara. Next. Nah, ini gambarnya lingkaran kecil itu mewakili node tingkat yang lebih rendah dan lingkaran yang lebih besar itu node yang kelas atas. Nah, node tingkat yang lebih rendah meneruskan data satu sama lain ke node yang tingkat lebih tinggi, kemudian mengirimkan data lebih cepat dan mempercepat kinerja jaringan. Oke, next. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ke chat.
Oke, terima kasih. Pada kelompok 6, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, sepertinya hanya satu penanya, butuh waktu buat diskusi dan sebagainya. Iya Bu, butuh diskusi sebentar ya Bu.
Baik Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Cantika. Pertanyaannya, di Indonesia situs seperti Trust Wallet dan lain-lain dianggap ilegal, sehingga untuk dapat mengakses situs tersebut harus menggunakan VPN. Di situs tersebut seringkali menghilang. Dari case ini, apakah masih aman untuk menggunakan VPN? Menurut kelompok kami, walaupun VPN berguna menyediakan jaringan yang aman dan terenkripsi, tapi nyatanya VPN emang saat ini yang tersedia ya emang tidak semua terpercaya dan aman 100%. Oleh karena itu kita juga harus berhati-hati dalam memilih VPN, menyeleksi juga VPN yang terpercaya mana yang enggak. Soalnya keamanan pada VPN gratis ini juga tidak seketat pada VPN berbayar, sehingga resiko kemungkinan diretasnya lebih tinggi. Biasanya yang saldo Trust Wallet yang tiba-tiba hilang tersebut biasanya karena diretas oleh hacker gitu. Selain itu, untuk VPN gratisan juga dapat mencuri data dan dapat menjualnya kepada pihak ketiga demi mendapat keuntungan dari komisi penjualan juga. Sehingga sebisa mungkin menggunakan VPN yang berbayar. Jadi harus emang nyeleksi mana yang terpercaya gitu, Mbak Cantika. Baik Mbak Cantika, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Risiko dari penggunaan VPN. Sebetulnya worth it nggak sih pakai VPN? Nah, memang di beberapa literatur itu mengatakan bahwa sebetulnya ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari penggunaan VPN. Nah, salah satu kelemahan dari penggunaan VPN itu adalah terkait dengan masalah keamanan tadi ya. Nah, di sini ada beberapa cara sebetulnya yang bisa digunakan apabila kalian tetap ingin menggunakan VPN tersebut. Nah, yang pertama adalah ya teman-teman pakai yang namanya metode autentifikasi yang paling kuat untuk bisa mengakses dari si VPN tersebut. Jadi intinya maksudnya autentifikasi method itu adalah ya kayak ada 2 step untuk verifikasi sebelum bisa mengakses dari suatu akun, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah ya teman-teman bisa kayak membatasi ya terkait dengan akses ke beberapa akun tertentu.
Terus juga teman-teman ketika ingin mengakses email itu kalau bisa email tersebut diakses tanpa menggunakan bantuan dari si VPN tersebut. Terus untuk mengamankan akun juga teman-teman bisa menerapkan kata sandi atau buat konfigurasi kata sandi yang rigid atau yang kuat. Terus teman-teman juga harus menyediakan beberapa software seperti antivirus, anti-spam, perlindungan firewall pribadi, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, kalau bisa teman-teman pakai beberapa software VPN yang memang udah berbayar, karena biasanya kalau situs VPN yang sudah berbayar itu ada kayak garansi bahwa dia itu aman untuk digunakan. Contohnya adalah teman-teman bisa pakai yang namanya Pure VPN, HMA VPN, IPVanish VPN, dan sebagainya. Apakah sudah cukup menjawab? Tadi siapa yang tanya? Cantik Tay. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu Mega. Oke. Nah, sekarang kita akan mereview sedikit ya materi yang dibahas pada hari ini. Mau ya? Saya cari materinya dulu. Kok hilang? Oke, apakah sudah muncul ya? Semoga sudah muncul ya. Oke. Sudah, Bu. Halo? Ya, sudah muncul ya. Oke, di pertemuan hari ini kita akan mereview sedikit materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 6 tentang telekomunikasi, internet, dan juga teknologi nirkabel. Oke, di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan komponen utama dalam jaringan telekomunikasi, jenis-jenis jaringan, internet dan teknologi internet dalam mendukung komunikasi dan juga e-bisnis, teknologi utama dan standar jaringan nirkabel komunikasi dan juga akses internet. Oke, untuk materi yang pertama, kita akan membahas terkait dengan telekomunikasi dan juga jaringan dalam dunia bisnis. Pada dasarnya, teman-teman, ada dua jenis jaringan telekomunikasi, yaitu jaringan telepon dan juga jaringan komputer. Yang mana seiring dengan berjalannya waktu, kedua jaringan tersebut itu sudah menjadi jaringan digital dengan menggunakan bantuan teknologi dan juga peralatan internet yang terbaru. Nah, baik jaringan komunikasi baik jaringan telepon atau jaringan komputer itu pada dasarnya telah menjadi kayak suatu alat telekomunikasi yang penting bagi suatu bisnis. Dan hal tersebut nantinya akan memungkinkan bagi suatu perusahaan untuk bisa kayak berkomunikasi secara efektif dengan pelanggannya atau bisa memberikan misalkan pelayanan yang terbaik lagi kepada pelanggannya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa manfaat dari telekomunikasi dan juga jaringan bagi suatu bisnis atau bagi suatu perusahaan. Yang pertama, teman-teman, adanya telekomunikasi dan jaringan ini nanti akan membantu untuk menjaga kemampuan komunikasi, terutama bagi karyawan-karyawan dari suatu perusahaan yang bekerja di lokasi terpencil atau kayak misalkan saat ini kita bekerjanya itu dari rumah. Nah, nanti dengan adanya
dengan adanya telekomunikasi dan jaringan ini, intinya semua karyawan itu bisa menggunakan perangkat telekomunikasi untuk mengakses data, mengirim atau menerima pesan, mengerjakan atau berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, atau bisa juga digunakan untuk yang namanya berpartisipasi dalam misalkan online meeting dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan penghematan waktu. Karena ya yang namanya dengan adanya alat telekomunikasi kayak misalkan komputer, telepon seluler dan sebagainya, itu tentu membantu perusahaan lebih efisien lagi untuk bisa secara cepat menyampaikan suatu pesan daripada kalau misalkan perusahaan itu harus ketika ingin menyampaikan pesan kepada misalkan pada mitranya harus lewat surat dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan pemasaran dan periklanan. Karena kalau kita tahu yang namanya campaign terkait dengan pemasaran dan periklanan, itu punya peranan yang sangat penting bagi sebagian besar perusahaan. Nah, metode periklanan dan juga pemasaran telekomunikasi, contohnya adalah kayak misalkan telemarketing atau pemasaran melalui jaringan sosial atau periklanan secara online dan sebagainya, pada dasarnya akan membantu bagi suatu perusahaan untuk bisa kayak menjangkau lebih banyak lagi pelanggan dan juga diharapkan bisa menghasilkan lebih banyak lagi penjualan. Oke, di sini teman-teman kita akan membahas terkait dengan yang namanya jaringan komputer. Intinya, jaringan komputer itu merupakan dua atau lebih komputer yang dihubungkan, yang nanti mereka itu bisa saling berhubungan dan berkomunikasi. Sehingga harapannya dengan adanya jaringan komputer ini akan bisa menimbulkan efisiensi, sentralisasi, dan juga optimalisasi kerja. Nah, manfaat dari jaringan komputer itu adalah ya bisa membantu bagi seluruh elemen yang terdapat di suatu perusahaan untuk saling sharing sumber daya yang dimiliki. Contohnya adalah kayak bisa digunakan untuk sharing data kayak gitu. Terus manfaat yang selanjutnya adalah terkait dengan efisiensi waktu, terus juga efisiensi tempat, terus juga reliabilitas yang tinggi, dan juga terkait dengan skalabilitas. Kalau skalabilitas ini maksudnya adalah ya nanti yang namanya jaringan itu punya kemampuan untuk bisa meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur sesuai dengan pekerjaan, dengan hanya menambah kayak misalkan sejumlah prosesor. Nah, komponen utama dari jaringan komputer, teman-teman, yang pertama itu ada yang namanya komputer klien dan juga komputer khusus server. Jadi komputer khusus server, yang namanya komputer itu pada setiap komputer yang dia itu punya spesifikasi tertentu, dia bisa kayak menyediakan sumber daya, file, ataupun layanan untuk si klien. Nah, klien ini adalah mesin atau komputer yang nanti akan meminta suatu layanan atau service kepada server, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada yang namanya sistem operasi jaringan. Jadi kalau sistem operasi jaringan itu merupakan sistem operasi yang nanti tujuannya adalah untuk mengendalikan atau mengontrol interaksi yang terjadi di antara semua mesin atau semua komputer yang akan terhubung ke dalam suatu jaringan. Terus yang berikutnya ada yang namanya antarmuka jaringan atau network interface. Network interface itu pada dasarnya berfungsi untuk menangani koneksi ke jaringan melalui konektor yang berada pada bagian belakang dari kayak kartu atau Ethernet card atau LAN card kayak gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada hubs, switch, sama routers. Jadi hub itu pada dasarnya dia akan menerima semua sinyal yang diterima melalui suatu port. Dan nanti si hub ini dia akan kayak mendistribusikannya ke semua port yang dimiliki. Dan sekaligus hub ini tujuannya atau fungsinya adalah untuk memperkuat sinyal yang lemah sebelum nantinya akan ditransmisikan kembali.
Terus kalau router itu intinya kayak tools atau alat yang digunakan untuk menghubungkan dua network atau lebih. Nah, di sini teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jaringan dalam suatu perusahaan besar. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya jaringan LAN atau Local Area Networks. Perlu teman-teman ketahui, di sini pada dasarnya ada dua tipe dasar jaringan yang nanti akan dikategorikan atau diklasifikasikan berdasarkan cakupan areanya. Yang pertama, ada yang namanya LAN atau Local Area Network atau jaringan area lokal. LAN ini akan memungkinkan orang-orang yang berada di satu lokasi untuk bisa saling sharing data dan juga bisa berbagi penggunaan kayak perangkat keras ataupun perangkat lunak dari berbagai produsen komputer. Nah, penggunaan LAN ini contohnya adalah bisa digunakan untuk otomatisasi kantor atau untuk membantu proses akuntansi, pencatatan laporan keuangan, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada yang namanya WAN atau Wide Area Network, yang dia jaringannya itu lebih luas lagi dibanding dengan LAN tadi. WAN ini dia akan menghubungkan komputer di lokasi yang berbeda melalui media telekomunikasi. Contohnya adalah dengan menggunakan bantuan saluran telepon, satelit, gelombang mikro, dan sebagainya. Nah, yang namanya WAN ini atau Wide Area Network ini akan memungkinkan bagi suatu perusahaan untuk bisa mengerjakan suatu pekerjaan sepanjang waktu, walaupun anggota timnya tersebut itu berada di zona waktu yang berbeda. Yang selanjutnya di sini ada banyak jenis server. Yang pertama ada kayak website perusahaan, terus juga ada intranet dan juga extranet dari perusahaan. Nah, kalau intranet ini pada dasarnya dia merupakan jaringan pribadi yang digunakan oleh karyawan untuk bisa berkomunikasi dan juga untuk berkolaborasi. Nah, karyawan ini juga bisa menggunakan intranet, perusahaan bisa menggunakan intranet untuk kayak membuat konten, menyelesaikan pekerjaan, dan sebagainya. Terus yang kedua ada yang namanya extranet. Nah, extranet ini pada dasarnya dia juga merupakan jaringan pribadi. Dia punya kinerja yang mirip-mirip dengan si intranet perusahaan tersebut. Tapi si extranet ini memungkinkan adanya akses ke pengguna resmi yang dia itu berada dari luar perusahaan. Contohnya adalah pengguna eksternal tersebut adalah kayak pemasok, mitra, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, persamaan dan perbedaan intranet dan extranet, kita bahas dulu persamaannya. Persamaan intranet dan extranet, ya keduanya itu akan memungkinkan bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk bisa saling sharing dokumen, project, dan sebagainya. Dan intranet dan extranet ini akan memudahkan pelanggan, mitra, karyawan internal untuk bisa saling berkolaborasi. Nah, lalu untuk perbedaannya antara intranet dan extranet, biasanya intranet ini diakses melalui suatu portal berbasis cloud. Nah, nanti akan ada kayak admin yang dia itu akan menetapkan login, kata sandi, dan juga memberikan izin kepada karyawan. Nanti setelah karyawan diberikan akses, mereka itu bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan rekan kerjanya, manajer, ataupun dengan pihak-pihak eksekutif. Terus kalau extranet, bedanya dari intranet ini, extranet itu hanya memungkinkan pengguna yang berwenang yang memiliki akses terbatas ke dokumen atau file bisnis. Nah, contohnya misalkan kayak pemasok dan sebagainya. Kalau manfaat dari intranet itu pada dasarnya ya bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas karyawan, terus menciptakan budaya perusahaan yang lebih transparan lagi, terus juga bisa menghubungkan perusahaan yang memang perusahaan tersebut itu berada atau lokasinya itu di berbagai tempat, atau bisa juga membantu karyawan untuk bisa menemukan informasi dengan cepat.
Terus kalau misalkan, sebentar. Kalau extranet itu manfaatnya antara lain adalah ya untuk mengurangi kesalahan. Maksudnya apa, Bu? Karena extranet ini akan memungkinkan perusahaan untuk kayak memberikan akses kepada kelompok tertentu atas suatu informasi tertentu. Nah, nanti setiap orang yang diberikan hak akses ke informasi yang sama, tentu harapannya bisa mengurangi apa ya, kayak miskom kayak gitu. Terus yang selanjutnya extranet itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Karena extranet ini akan memungkinkan pelanggan untuk bisa melakukan peninjauan kembali atas pesanan yang mereka buat. Atau bisa juga digunakan oleh pelanggan untuk bisa mendapatkan informasi tentang produk atau memungkinkan bagi pelanggan atau konsumen untuk terhubung dengan layanan pelanggan dari suatu perusahaan. Seperti itu. Nah, terus juga manfaat dari extranet adalah ya dia dokumennya itu aman. Karena nanti dokumen dan informasi yang diunggah ke extranet ini, kalau misalkan pihak eksternal nggak diberikan hak akses atau hak izin, itu mereka nggak bisa kayak misalkan ngehack dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada yang namanya back-end system. Jadi back-end system adalah, ya gimana? Oke, back-end system yang lanjutkan ya. Kalau back-end system itu adalah sistem yang nantinya akan mendukung aplikasi back office. Nah, sistem ini digunakan sebagai bagian dari manajemen perusahaan dan nanti mereka akan bekerja dengan memperoleh masukan dari pengguna dan nanti akan mengumpulkan masukan lain dari sistem lain. Harapannya adalah back-end system ini mereka bisa menghasilkan suatu output yang lebih responsif. Terus yang selanjutnya ada teknologi utama dalam jaringan digital. Jadi yang pertama ada yang namanya komputasi klien atau server. Jadi server ini tujuannya adalah untuk menetapkan aturan komunikasi jaringan dan juga menyediakan setiap klien dengan sebuah alamat sehingga orang lain dapat menemukannya dalam suatu jaringan. Terus juga ada paket switching, yaitu metode pemotongan pesan digital ke dalam bagian yang disebut paket yang nanti akan dikirim ke jalur komunikasi yang berbeda. Dan paket-paket tersebut itu disusun kembali saat tiba di tujuan. Terus juga ada TCP/IP dan konektivitas. Jadi TCP/IP itu pada dasarnya merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam suatu proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain yang terdapat di satu jaringan internet. Nah, protokol dari TCP/IP perlu teman-teman ketahui, dia nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Ya karena protokol ini pada dasarnya dia merupakan kumpulan protokol, kayak gitu. Terus yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan yang namanya internet. Jadi internet ini merupakan sistem komunikasi global yang nantinya dia akan menghubungkan ribuan jaringan individu. Atau bisa dikatakan bahwa yang namanya internet itu merupakan kumpulan jaringan komputer yang nanti akan saling terkait. Dan nanti mereka akan dihubungkan oleh kayak misalkan kabel tembaga, kabel serat optik, ataupun menggunakan koneksi nirkabel. Nah, dengan adanya internet, pada saat ini, komputer itu bisa secara virtual terhubung dengan komputer lain di jaringan apapun. Nah, dengan adanya koneksi tersebut, memungkinkan bagi pengguna atau user untuk bisa saling bertukar pesan, untuk berkomunikasi secara real-time, berbagi data, mengakses informasi tanpa batas, dan sebagainya. Berikutnya, kita akan membahas terkait dengan yang namanya arsitektur internet. Nah, arsitektur internet itu merupakan jaringan meta, yang dia mengacu pada kumpulan ribuan jaringan yang berbeda, yang nantinya akan berinteraksi melalui suatu protokol umum. Nah, secara sederhana, arsitektur internet itu seringkali juga disebut sebagai internetwork, yang nantinya arsitektur internet ini dia akan terhubung menggunakan suatu protokol.
protokol yang digunakan adalah nanti protokol TCP/IP. Jadi protokol ini nanti dia intinya akan menghubungkan dua jaringan yang berbeda dalam perangkat lunak ataupun perangkat keras. Nah, kalau kita bahas terkait dengan lapisan dari arsitektur internet, secara garis besar ada 3 lapisan. Yang pertama itu ada yang namanya protokol aplikasi. Nah, protokol aplikasi ini contohnya adalah kayak misalkan email, terus juga layanan transfer file, dan sebagainya. Lapisan yang kedua itu ada yang namanya TCP tadi ya, Transmission Control Protocol. Nah, TCP ini intinya dia akan menyediakan transmisi data dari ujung ke ujung. Maksudnya, dia akan menyediakan transmisi data dari sumber ke tujuan. Terus juga ada yang namanya IP. IP ini untuk bisa berkomunikasi, kita butuh data yang nantinya akan dienkapsulasi menjadi yang namanya paket internet protokol. Nah, paket-paket IP ini nanti akan melintasi sejumlah host dalam jaringan untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Misalkan tujuan untuk pencarian data tertentu, kayak gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada tadi IPv6 menyediakan alamat IP lebih banyak. Internet itu adalah jaringan dengan kapasitas yang lebih luas dan juga lebih cepat. Ini ada beberapa layanan yang ditawarkan oleh internet. Yang pertama ada kayak email, chatting, telnet, file transfer protokol, www atau World Wide Web untuk browsing data, voice over IP, dan sebagainya. Pada dasarnya teman-teman, penggunaan internet untuk bisnis ini adalah yang pertama bisa membantu untuk e-commerce bagi suatu perusahaan. Jadi e-commerce itu kan kayak internet ini dia akan menyediakan pasar di mana nanti akan mempertemukan pelanggan dan juga pembeli secara virtual. Dan melalui e-commerce ini membantu perusahaan untuk bisa kayak meningkatkan pangsa pasarnya. Diharapkan dengan meningkatnya pangsa pasar ya penjualan mereka akan mengalami peningkatan. Internet itu juga bisa digunakan bagi perusahaan untuk membuat situs media perusahaan. Nah, internet ini akan menawarkan kayak suatu media yang sempurna bagi suatu perusahaan untuk bisa menjangkau pelanggan atau menjangkau masyarakat secara lebih luas lagi. Nah, nanti teman-teman, situs media yang dimiliki oleh suatu perusahaan ini itu akan memberikan kayak visibilitas, publisitas, dan juga branding yang baik bagi suatu perusahaan. Berikutnya, teman-teman, terkait dengan yang namanya CRM atau manajemen hubungan pelanggan. Nah, internet ini akan memungkinkan bagi suatu perusahaan untuk bisa terhubung dengan semua pelanggannya dan juga membangun jaringan yang kuat dengan pelanggannya. Nah, prospek pelanggan baru ini sebetulnya bisa dihasilkan melalui portal CRM ini. Dan nanti teman-teman harapannya prospek pelanggan baru tersebut itu bisa diubah menjadi pesanan dan juga beberapa tindak lanjut yang sistematis berikutnya. Terus juga internet itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan juga bisa membantu perusahaan untuk kayak misalkan melakukan riset pasar. Karena kan nanti informasi apapun itu kayak misalkan tren, persyaratan pasar, permintaan dan sebagainya, peluang dan sebagainya itu kan bisa diakses atau di-generate dari internet dengan menggunakan bantuan internet. Nah, nanti data yang tersedia tersebut diharapkan akan membantu perusahaan untuk melakukan riset pasar dan dari hasil riset tersebut diharapkan bisa membantu perusahaan untuk menentukan strategi-strategi pemasaran apa yang kiranya tepat digunakan oleh perusahaan tersebut. Berikutnya tadi sudah ya ada komunikasi terpadu, itu ada integrasi suara, data email konferensi, terus juga ada VPN, virtual private network. Dan yang terakhir ada web. Jadi dengan adanya web ini, contohnya kayak Google, Yahoo, dan sebagainya, itu akan membantu bagi user misalkan untuk mencari suatu informasi sesuai dengan yang mereka butuhkan. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Halo? Belum, Bu. Oke, kalau misalkan nggak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan pertemuan hari ini sampai ketemu di Selasa minggu depan.